Kalian perhatikan dulu kawan ini. Ada yang kenal? Kalau kalian orang Bekasi pasti kenal kawan ini. Kawan ini adalah Ketua DPC PDIP yang ada di Kabupaten Bekasi, sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus apa masalahnya Bung sama orang ini? Mau tahu kalian? Mari kita hitung mundur 1 sampai 3. Yuk sama-sama yuk. 3, 2, 1. Surprise. Ditangkap ya guys, ditangkap. Berubah warnanya dong, cie. Kok berubah warnanya ya? Dari merah tua kok bisa tiba-tiba jadi merah muda? Wow, ada yang salah nih. Oh, ini baru dilantik ya guys. Jadi nama kawan ini si Soleman, ya, terbukti telah melakukan tindakan korupsi. Wow. Dengan menerima gratifikasi dalam bentuk mobil. Yang satu Pajero Sport, yang satu sedan mewah BMW. Wah. Aduh, minta tolonglah dulu, kok dari partainya yang itu-itu juga sih. Dari PDIP ya? Yang korupsi coba dulu yang lain lah. Tahu ndak kalian, seringkali orang ini netizen, ya apalagi para pendukung PDIP, ngomong begini sama Bung Parpelak. Pung, kenapa cuman PDIP aja yang kau bahas? Coba kau bahas dulu partai yang lain, katanya gitu kan. Kok bahas partai yang lain? Yang paling bermasalah partaimu kok aku bilang. Kecuali contohnya, kalau yang bermasalah itu contohnya Partai Demokrat, kita bahas Demokrat. Kalau bermasalah PKS kayak kemarin itu, ya kita bahas PKS. Iya. Nah ini masalah korupsi, kalian ya pemecah rekor. Ya suka-suka aku lama mengomentari ya kan. Biar semua orang tahu ya kan. Jangan cuman koar-koar aja kalian itu. Di di bangku dewan itu. Kami berjuang untuk rakyat. Kami memikirkan rakyat. Kami partai wong cilik. Partai wong cilik. Tahu kalian ini manusia ini 20 anak melelang proyek dikerjai sama dia. Dikerjai. Makanya dapatan dia 2 mobil Wak. Pajero bukan Ayla. BMW betulan itu bukan Sigra. Kecuali kalau Sigra dikasih logo Lexus. Seperti yang kalian lihat jalan di jalan raya. Kan banyak gitu kan Sigra, ya kan, tapi dikasih logonya Lexus. Barulah itu mungkin juga nggak terlalu menarik perhatian. Ini BMW. Mahal bro. Apa nggak sesuai lah 26 proyek yang kau kerjain di situ. Kenyang lah kau Soleman. Janggaleman. Dan tahu ndak kalian, ini kan ditangkap kejaksaan. Jadi waktu ditangkap ngamuk-ngamuk dia. Apa dibilangnya? Bahwasanya itu orang kejaksaan itu anggota HTI. Anggota HTI. Jangan kau kambing hitamkan HTI. Kau bisa sosokmu demokrasi dan juga kau seorang nasionalis, tapi jangan gara-gara partaimu nasionalis kau tuding-tuding orang masuk HTI. Lebih parah kau dari HTI, Janggaleman. Tahu ndak kalian? Ini kawan, ternyata berita tentang gratifikasi ini bukan cuma kali ini saja. Dari 2003. Oh. Kalian periksa di media sosial, di TikTok, ada. Ada. Gratifikasinya mobilnya pun sama, Pajero juga. Aku tahu Pajero itu mahal, canggih, mewah, ya kan? Tapi kau tahan-tahanlah dulu. Kalau memang kalau nggak ada memang uang untuk beli cash, beli kredit. Jangan dari uang haram beli dong. Ya kan? Apalagi kalau Pajero Sport, kalau kau kasih DP 100 juta selama 5 tahun, itu tenornya itu cuma 11 juta. 11.355.000. Kok tahu Bung Parpelak ya? Tergantung tipe itu Soleman. Kalau mau Dakar 4x4, harganya itu yang paling atas. Ya.
Dan juga kalau misalnya Dakar misalnya 4 kali 2 agak di bawah dia. Nanti kalau misalnya Pajero biasa yang nggak ada Dakarnya, itulah paling bawah. Ini tahu kalian, ini yang paling tinggi, Dakar paling tinggi 4 kali 4. Sulaiman, bangga kali lah anak-anakmu ya. Sulaiman. Aduh, minum dulu Opung, minum. Jadi itulah. Jadi udah ketahuan kan? Kenapa undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih alot? Ini dia ya. Ternyata kalau sempat diberlakukan dari partai mereka yang paling banyak kena. Kamu ketahuan. Aduh, enak ya makan uang negara. Gak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan. Ya, tapi tenang saja. Mungkin undang-undang perampasan aset itu mungkin terlihat sangat alot, ya kan? Sampai sekarang kok belum disahkan sama partai mereka dan juga gabungan dengan yang lainnya. Ya, tapi tenang saja kalian, karena Bapak Prabowo nggak kehabisan akal. Nggak bisa ditekannya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ditekannya kejaksaan untuk memanggil semua koruptor. Dipanggil dulu. Tengok Tom Lembong itu dipanggil dulu. Keluar udah kena borgol. Udah pakai rompi oren dia. Rompi pink. Pink. Itu makanya aku bilang, loh, Pung, kejaksaan itu kok bisa pula dia bekerja di bawah tekanan presiden. Loh, yang mengangkat jaksa agung siapa? Presiden. Mau bilang apa lagi kalian? Ya? Apa ini ada kepentingan politis? Bukan kepentingan politis. Memang dasar partai orang ini aja banyak kali koruptor ya. Ingat, ku bilang sama kalian ya. Ini. Kemarin Bapak Prabowo beberapa hari dilantik, sudah di penjara 3 orang hakim, 1 orang pejabat MA, dan kemarin belakangan Tom Lembong. Kalian masih ingat sama Opung Parbelak, kata-kata Opung Parbelak? Sebentar lagi anggota legislatif bakalan banyak yang masuk bui. Wow. Ya, Siapa itu? Karena apa? Sekarang ini operasi bersih-bersih bagi Bapak Prabowo ya. Nggak ada cerita lagi. No kompromi. Jadi caranya begitu. Walaupun ya perampasan aset undang-undangnya sampai sekarang belum disahkan, tapi Bapak Prabowo tidak kehilangan kalau ditekannya semua kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Iya kan, pokoknya cari semuanya ya. Kalau nggak kedapatan korupsi tahun 2024, mundur 2023, ada nggak? Kalau nggak 2023, mundur lagi ke 2022. Ujung-ujungnya Tom Lembong 2014, 2015. Ketahuan juga ya. Hampir 10 tahun yang lalu kena tangkap. Makanya aku bilang sama kalian, hati-hati anggota dewan. Ingat ya, bukan anggota dewan periode ini aja. Periode yang kemarin pun juga kena bidik kau. Sama kayak si Anies, bentar lagi kena bidik itu. Dari mana kau pun tahu kau? Jangan kau bikin hoax. Aku kan bebas berpendapat. Itu loh ya. Kalau kena bidik itu apa memang harus dijebloskan langsung ke dalam penjara? Kan enggak. Ya ditengok dulu, oh kira-kira ini memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan ya udah lepaskan. Kan begitu. Repot kali sih. Jadi begitu. Ya, Bapak Prabowo itu bukan orang bodoh. Ya, Bapak Prabowo itu bukan orang yang istilahnya di depan nampaknya manis, di belakang dia itu lemah gitu. Enggak, dia manis, dia nampaknya dari depan, tapi ketika di belakang ditinggalkannya para lawannya. Awas kalian. Habis kalian kubongkar dosa-dosa kalian. Karena apa? Bagi dia musuh negara adalah musuhnya. Makanya aku bilang tadi musuhnya, karena apa? Bagi dia musuh negara adalah musuhnya. Gitu ya. Jadi luar biasa kalau kukatakan ini adalah sebuah
tanda bahwasanya mereka memiliki kader-kader yang berprestasi. Bagi partai mereka ini adalah sebuah prestasi. Kan begitu, bagi kita ini aib, bagi mereka prestasi ini. Iya kan? Itu dia. Jadi jangan kalian itu kemarin pantasanlah kalian itu kemarin teriak-teriak koar-koar Jokowi adalah koruptor terbesar sepanjang sejarah. Rupanya apa? Partai kalian itu yang menjadi sarang koruptor. Udahlah ya. Jadi janganlah terlalu mulai dari kemarin. Kenapa gue bilang sarang koruptor? Jujur aja, dibilang sarang karena banyak gitu loh. Kecuali kalau dikit bukan sarang namanya. Tongkrongan. Tongkrongan ya. Bayangkan kalian, Juliat Batubara. Bayangkan hampir 100 triliun katanya. Ini yang ku dengar-dengar. Ya, hampir 100 triliun katanya dana yang diselewengkan. Dana COVID, dana orang sakit. Berani diselewengkan sama bendahara umum mereka waktu itu. Coba bayangkan kalian ya. Mau bilang apa lagi? Sekarang begitu juga lagi. Dan juga contoh-contoh lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bakalan kena bongkar kalian. Makanya aku bilang jangan main-main lagi sama Prabowo, ya kan? Itu beda itu yang satu itu. Beda memang. Kalau Jokowi selalu berusaha untuk berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan persuasif dulu kan begitu, ya kan? Ya biasalah namanya juga seorang bisnismen kan begitu. Diskusi dulu, ajak dulu bicara, ajak dulu makan. Setelah itu nggak cocok baru masukkan kan begitu. Kalau Prabowo enggak. Ditengoknya nggak cocok, ditembaknya langsung biar tahu kalian. Nggak peduli, mana peduli Bapak Prabowo. Coba masalah Tom Lembong kemarin itu, ya. Kalau dipikir-pikir, ya, dari mana coba Bapak Prabowo tahu Tom Lembong itu melakukan tindakan pidana korupsi? Ya, kita katakanlah, Pung, itu kok Opung bilang Bapak Prabowo, bukan urusan Bapak Prabowo, itu urusan kejaksaan. Betul memang, tapi atas perintah Prabowo. Coba dari mana coba ya tahu kalau misalnya Tom Lembong itu sudah melakukan sebuah tindakan korupsi. Sementara 2014 Bapak Prabowo belum masuk kabinet. Ya. 2012 2015 kejadian itu Bapak Prabowo belum masuk kabinet, masih musuhnya Bapak Jokowi. Jadi yang mengingatkan itu siapa? Bapak Jokowi. Yakin aku. Aku yakin juga. Udahlah, nggak usah debat-debat lagi kita di sini ya. Jadi kalau bicara tentang masalah korupsi, jangan pernah kalian tuding orang korupsi sementara kalian pelaku utamanya. Apalagi Fufu Fafa, jangan kalian bilang mulut orang itu anak haram konstitusi sementara yang kalian lakukan itu haram. Ya korupsi ini kan haram ini biar kalian. Gitu loh ya. Jadi kita akan mendengarkan lagi berita. Akan ada beberapa orang lagi akan kena tangkap. Iya, pasti. Ini banyak lagi nih, guys ya. Iya. Ini kebetulan karena PDIP aja partainya si Sulaiman ini. Kalau contohnya dia Golkar contohnya, itu juga tetap diangkat sama Prabowo. Tenang kalian. Tidak ada kriminalisasi terhadap partai, tidak. Nggak ada. Tenang kalian ya. Kita akan pastikan bahwa Bapak Prabowo akan bekerja dengan profesional. Ya. Yakin aku. Itu dia. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai si Sulaiman ini ya. Jadi tobatlah kalian sayang. Tobatlah. Ya kalau memang nggak bisa tobat ya berobat. Aduh, mana nih solid. Kita akan menangkan mereka dengan satu putaran kau yang tercampak. Coba bayangkan kalian, Bapak Prabowo sedang konsentrasi untuk membangun negeri ini.
2045. Sekarang begini, aku tanya dulu sama kalian ya. Ini kan kasus-kasus lama, katakanlah kasus lama ya. Itu kejadian itu kasus tahun 2000 selama periode 2019-2024. Tam Lembong juga begitu kasus lama. Anies Baswedan pun juga bisa juga dibilang kasus lama. Apalagi kalau ketika dia menjadi Menteri Pendidikan kan begitu. Ya. Kenapa? Ya. Bapak Prabowo ingin memastikan tidak ada lagi akar-akar koruptor yang boleh berkembang di tengah-tengah negara ini. Gitu. Makanya coba perhatikan kalian, yang lama-lama pun diungkit. Diungkit ya. Itu dia ya. Jadi bisa kita pastikan tidak akan ada orang yang berani melawan Bapak Presiden Prabowo. No way. Gitu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, salam NKRI. NKRI harga mati. Mantap. Ya, itu dia lah ya pernyataan daripada Opung Parbelak ya guys ya. Kalau kita lihat dengan gaya bicaranya Opung Parbelak ini memang seru lah kalau kita dengarkan dia membahas soal politik ya kan guys. Bisa bikin kita ngakak juga. Nah, jadi benar ya kan ada kader-kader PDIP yang sudah ketangkep. Memang banyak sekali ya kan guys. Entah-entah nanti ya setelah Tom Lembong ini entah-entah nanti takutnya Anies pula ya kan. Ngikut gitu ya kan. Ya mana kita tahu ya kan. Soalnya Pak Jokowi juga sudah kasih clue-clue ya kan. Ya aduh, kita tunggu sajalah tanggal mainnya guys. Nah, oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.